Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan penginputan KU ya. Yang seperti kemarin kita sudah mengajukan kontragasi dan alhamdulillah sekarang sudah di konfirmasi dan kita lanjutkan ke klik penatasan. Dan di sini kita sudah masuk untuk BKU-nya, BKU BOS Reward tahun 2024 sudah aktif ya, nah Ibu. Di sini ada tulisan laporan minimal 50% pembelanjaan dana tahap 1 paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Ya, di sini untuk laporannya kalau bisa dicicil ya Ibu, jangan sampai kita laporannya itu di akhir. Biasanya terjadi di akhir-akhir itu banyak kendala seperti nanti entah itu trouble dari server dan lain sebagainya. Oke, dan di sini sini ada tombol cetak dan menerima dana. Kita klik menerima dana dulu. Di sini kita ada bos Silva ya, Silva bos reguler tahun 23 itu di tanggal 18 Januari 2024. Laporan Ibu, jika di sini ada sisa dana, biasanya otomatis di sini. Dan di sini kita sudah klik bos SP reguler tahap 1 ya, di tanggal 18 Januari tahun 2024 sebesar 100.041.410. Di sini kita ada penerimaan tahap berikutnya. Seharusnya di sini ya, Bapak Ibu, kalau misalnya belum. Nah, kita sudah klik, kita tutup saja, Bapak Ibu. Nah, kita klik Januari. Dan di sini ada total dana tersedia. Nah, ini ada non tunai. Nah, biasanya Bapak Ibu ada yang pakai tunai, ada non tunai. Jika yang non tunai, kita pilih tarik tunai. Di sini karena kita di sini penerimaannya 18 Januari, kalau bisa kita lewat dari 18 ya kalau Ibu. Misalnya di tanggal 23 penerimaannya. Nah, di sini misalnya kita kan belum bayar listrik nih. Kita perlu listrik itu biasanya tunai ya. Tulis di sini misalnya 10 juta. Ya, 10 juta kita bayarkan listrik. Dan kalau bisa kita bayarkan menggunakan DKW ini dengan pembayaran maksud saya pembayaran ini seperlunya saja untuk tunainya. Kalau kita simpan, ya, kalau kita simpan. Nah, di sini kita simpan. Nah, lalu kita eh, tambah pembelanjaan apa Ibu untuk input. Nah, di sini ada namanya detail transaksi, detail belanja jasa, hitungan pajak. Jika Bapak belanja siplah gitu centang saja Pak. Misalnya di sini ada siplah, masukkan saja nanti invoice-nya sama tanggalnya berapa di sini. Pilih uang tunai. Gitu. Karena belum ada transaksi pembelanjaan, kita tidak centang dulu.
Nah, jika tidak memakai Siplak, kita abaikan aja tentang ini, kita langsung masukkan aja transaksinya, misalnya tanggal 23. Nah, di sini jenisnya kita pilih apa nih, misalnya non tunai. Nah, di sini kita pilih nama tokonya, misalnya Siti Sakti Mandiri. Ya, di sini otomatis ya Bapak Ibu, kita lanjut. Ini. Lalu kita masukkan eh, nomornya. Jadi misal nomornya 01, tanggalnya 23, kegiatannya kita lihat di sini, misalnya kita membelanja LCD proyektor. Nah, biar belanja rekening, belanja modal komputer lainnya. Di sini ya, LCD proyektor kita centang dan printernya. Klik lanjut. Nah, di sini jika misalkan termasuk pajak, ini sudah otomatis ya Bapak Ibu. Nah, di sini serem ada PPN, kita pilih aja PPN. Sini ada PPh juga, misalnya ada. Ini total yang bersih. Ini untuk yang pajak sudah otomatis ya Bapak Ibu, sudah kita langsung kita simpan. Ya, simpan. Nah, untuk belanja sudah ya, contohnya seperti ini. Dan misalnya untuk belanja ternyata tidak di Januari, nah, kita sini harus kita hapus dulu nih. Kita hapus TKO dulu, kita hapus ya. Nah, sini kembali lagi pakai itu. Dan ternyata kita eh, tidak ada nih pembelanjaan di bulan Januari. Kita langsung tutup aja HP Ibu. Kita tutup aja BKO. Ya, lanjut. Kalau jika tidak ada bunga, bang, kita klik nol aja, Bapak Ibu, terus sama adminnya. Kalau ada, diisi aja. Kalau tidak ada, nol. Simpan BKO. Nah, BKO sudah ditutup. Ya, kembali ke penutusan. Ini kita cek status terbaru. Nah, start BKO. Nah, di sini kosong ya, Bapak Ibu ya. Maka kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Dan kita sudah ada di Februari. Nah, jika misalnya di sini ada pembelanjaan lagi, kita input lagi Bapak Ibu. Seperti tadi tanggalnya misalkan tanggal 22, pilih non tunai. Pilih di sini nama CV-nya misalnya yang di atas ya.
Nomor teleponnya wajib diisi, misalnya 081899 atau 56. Nah, di sini NPWP toko dan usaha tentang jika punya NPWP ya, itu tentang kalau tidak memiliki NPWP, kalau misalnya punya NPWP, kita tidak centang. Lanjut. Hmm. Nah, di sini nomor masukkan misalnya pesan satu bulan Februari kegiatannya misalnya pemeliharaan ya uang kita klik rekening pembayaran di sini kebaikan uang awal siswa. Nah di sini kan ada satu dia maksimalnya eh, 12.567.800. Jika misalnya di pembayaran 12 juta kita rubah ya Bapak Ibu ya, jangan tidak dirubah karena akan nanti bermasalah juga nanti pengekspediannya. Misalnya 12 juta. Nah, kita klik lanjut nih 12 juta. Dan kalau misalnya belanja membeli melebihi ini ternyata 13 juta itu tidak bisa Bapak Ibu. Itu tidak bisa dibelanjakan. Nah, nanti uh, akan bermasalah ya, ya. Kalau bisa digeser, kalau misalnya ini pembelian kelebihan gitu. Atau misalnya pakai uang yayasan, jangan dicampur Bapak Ibu. Uang yayasan dengan uang dana bos itu nggak boleh. Jadi udah beranggaran. Tuh. Dan ini kita lanjut ya. Nah di sini dia kena pajak PPh 23% ya. Kita pilih. Nah, otomatis kita simpan Bapak Ibu. Nah, untuk pajak ini nanti bikin SI-nya ya Bapak Ibu. Terus untuk si penerima itu sudah dipotong sebanyak ini ya Bu. Dipotong 480.000. Jangan sampai tidak dipotong ya Bapak Ibu untuk pajaknya. Banyak sekali yang tidak dipotong untuk pajaknya ini akan bermasalah juga nanti pas saat penginputan pajaknya Bapak Ibu. Kita simpan. Oke. Ya, baik itu saja Bapak Ibu untuk penginputan DKU. Nantikan video selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya.
Kali ini kita akan melanjutkan penginputan GAU ya, yang seperti kemarin kita sudah melanjutkan konfirmasi dan alhamdulillah sekarang sudah di konfirmasi alhamdulillah. Dan kita lanjutkan ke klik penatasan. Dan di sini kita sudah masuk untuk BKU-nya, BKU BOS Reward tahun 2024 sudah aktif ya, nah Ibu. Di sini ada tulisan laporan minimal 50% pembelanjaan dana tahap 1 paling awal tanggal 31 Juli 2024. Ya, di sini untuk laporannya kalau bisa dicicil ya Bapak Ibu, jangan sampai kita laporannya itu di akhir. Biasanya banyak terjadi di akhir-akhir itu banyak kendala seperti nanti entah itu trouble dari server dan lain sebagainya. Oke, dan di sini di sini ada tombol cetak dan penerima dana. Kita klik penerima dana dulu. Hmm. Di sini kita ada bos Silva ya, Silva Bos Reguler tahun 23 itu di tanggal 18 Januari 2024. Laporan Ibu, jika di sini ada sisa dana, biasanya otomatis di sini. Dan di sini kita sudah klik bos SP reguler tahap 1 ya, di tanggal 18 Januari tahun 2024 sebesar 100.041.410. Di sini kita ada penerimaan tahap berikutnya. Seharusnya di sini ya, Bapak Ibu, kalau bisa yang belum. Nah, kita sudah klik, kita tutup aja, Bapak Ibu. Nah, kita klik Januari. Tuh. Dan di sini ada total dana tersedia. Nah, ini ada non tunai dan tunai. Nah, biasanya Bapak Ibu ada yang pakai tunai, ada non tunai. Jika yang non tunai, kita pilih tarik tunai. Di sini karena kita di sini penerimanya 18 Januari, kalau bisa kita lewat dari 18 ya kalau Ibu. Misalnya di tanggal 23 penerimaannya. Nah, di sini misalnya kita kan belum bayar listrik nih. Kita perlu listrik itu biasanya tunai ya. Tulis di sini misalnya 10 juta. Ya, 10 juta kita bayarkan listrik. Dan kalau bisa kita bayarkan menggunakan DKW ini dengan membayar maksud saya membayar ini seperlunya saja untuk tunainya. Kalau kita simpan, ya, kalau kita simpan. Nah, di sini kita simpan. Nah, lalu kita eh, tambah pembelanjaan apa Ibu untuk input. Nah, di sini ada namanya detail transaksi, detail belanja jasa, hitungan pajak. Jika Bapak belanja siplah gitu tentang saja Pak. Misalnya di sini ada siplah, masukkan saja nanti invoice-nya sama tanggalnya berapa di sini. Pilih non tunai. Gitu. Karena belum ada transaksi pembelanjaan, kita tidak tentang dulu. Nah, jika tidak memakai siplah, kita
abaikan aja centang ini, kita langsung masukkan aja transaksinya, misalnya tanggal 23. Nah, di sini jenisnya kita pilih apa nih? Misalnya non tunai. Nah, di sini kita pilih nama tokohnya, misalnya Siti Sakti Mandiri. Ya, di sini otomatis ya Bapak Ibu, kita lanjut. Ini. Lalu kita masukkan nomornya. Seperti misal nomornya 01, tanggalnya 23, kegiatannya kita lihat di sini, misalnya kita membelanja LCD proyektor. Nah, biar belanja rekening, belanja modal komputer lainnya. Di sini ya, LCD proyektor kita centang dan printernya. Klik lanjut. Nah, di sini jika misalkan termasuk pajak, ini sudah otomatis ya Bapak Ibu. Dan di sini sekarang ada PPN, kita pilih aja PPN. Sini ada PPh juga, misalnya ada. Ini total yang bersih. Jadi untuk yang pajak sudah otomatis ya Bapak Ibu, sudah kita langsung kita simpan. Ya, simpan. Nah, untuk belanja sudah ya, contohnya seperti ini. Dan misalnya untuk belanja ternyata tidak di Januari. Nah, kita sini ya kita hapus dulu nih. Kita hapus PKU dulu, kita hapus ya. Nah, sini kembali lagi Bapak Ibu. Dan ternyata kita eh, tidak ada nih pembelanjaan di bulan Januari. Kita langsung tutup aja Bapak Ibu. Kita tutup aja PKU. Ya, lanjut. Kalau jika tidak ada bunga, bank, kita klik nol aja, Bapak Ibu, terus sama adminnya. Kalau ada, diisi aja. Kalau tidak ada, nol. Simpan jika. Nah, JKU sudah ditutup, ya kembali ke penutusan. Ini kita cek status terbaru. Nah, start PKU. Nah, di sini kosong ya Bapak Ibu ya. Maka kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Dan kita sudah ada di Februari. Nah, jika misalnya di sini ada pembelanjaan lagi, kita input lagi Bapak Ibu. Seperti tadi tanggalnya misalkan tanggal 22, pilih non tunai. Pilih di sini nama CV-nya misalnya yang di atas ya.
Nomor teleponnya wajib diisi, misalnya 081899 tuh, 6. Nah, di sini NPWP toko dan usaha tentang jika eh, punya NPWP ya, itu tentang kalau tidak memiliki NPWP, kalau misalnya punya NPWP, kita tidak centang. Lanjut. Hmm. Nah, di sini nomor masukkan misalnya pas 1 bulan Januari kegiatannya misalnya pemeliharaan ya uang kita klik rekening pembayaran di sini kebaikan uang aula siswa. Nah di sini kan ada satu dia maksimalnya eh, 12.567.800. Jika misalnya di pembayaran 12 juta kita berubah ya Bapak Ibu ya, jangan tidak dirubah karena akan nanti bermasalah juga nanti pengekspediannya. Misalnya 12 juta. Nah, kita klik lanjut nih 12 juta. Dan kalau misalnya belanja membeli melebihi ini ternyata 13 juta itu tidak bisa Bapak Ibu. Itu tidak bisa dibelanjakan. Nah, nanti eh, akan bermasalah ya, ya. Kalau bisa digeser, kalau misalnya ini pembelanjaan kelebihan gitu. Atau misalnya pakai uang yayasan, jangan dicampur Bapak Ibu. Uang yayasan dengan uang dana bos itu nggak boleh. Jadi double anggaran. Tuh. Dan ini kita lanjut ya. Nah di sini dia kena pajak PPh 23%. Ya. Kita pilih. Nah, otomatis kita simpan Bapak Ibu. Nah, untuk pajak ini nanti bikin SI-nya ya Bapak Ibu. Terus untuk eh, si penerima itu sudah dipotong sebanyak ini ya Bu. Dipotong 480.000. Jangan sampai tidak dipotong ya Bapak Ibu untuk pajaknya. Banyak sekali yang tidak dipotong untuk pajaknya ini akan bermasalah juga nanti pas saat penginputan eh, pajaknya Bapak Ibu. Kita simpan. Oke. Ya, baik itu saja Bapak Ibu untuk penginputan BKU. Nantikan video selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.